Kalau kalian lagi nyari HP dengan kamera terbaik di harga 1 jutaan, kalian berada di video yang tepat. Yap, kali ini saya akan bandingin dua smartphone dari Infinix dan juga Redmi. Keduanya ini sama-sama bawa harga di bawah 2 juta. Di sini ada Redmi 10 dan juga Infinix Hot 11s NFC. Buat kalian yang penasaran gimana kameranya dan bagus mana, yuk kita opening dulu. Seperti biasa nggak lengkap rasanya kalau nggak lihat dulu spesifikasi utama dari HP ini. Redmi 10 dan Infinix Hot 11s NFC ini panjang banget ya namanya. Sama-sama mengandalkan chipset dari MediaTek, yakni Helio G88 yang punya fabrikasi 12 nanometer. Chipset ini bisa dibilang adalah chipset baru, namun sebenarnya chipset ini tuh nggak baru-baru banget. Karena chipset ini adalah Helio G85 versi facelift alias minim upgrade. Kayak hampir nggak ada upgrade, kecuali di display sama kamera kalau nggak salah ya. Untuk spesifikasi kameranya, Redmi 10 bawa 4 kamera belakang dengan 50 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel makro, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Sementara di kubu sebelah, Infinix bawa 3 kamera belakang dengan setup 50 megapiksel lensa utama, 2 megapiksel depth sensor, dan AI lens. Ya, bener AI lens. Saya kurang tahu ya apa fungsi AI lens ini, tapi ya udahlah ya sebenarnya saya juga bingung sih. Yang bikin Infinix sedikit kalah sebelum berperang adalah ketiadaan lensa ultrawide di sini yang sangat disayangkan harus absen. Namun buat kamera utamanya sepertinya keduanya pakai sensor yang sama dan menarik banget ya buat dibandingin. Sementara itu di depan keduanya juga menggunakan megapiksel yang sama, yakni sama-sama 8 megapiksel. Oke, tanpa lama-lama lagi dan biar nggak makin penasaran, yuk kita masuk ke hasilnya. Foto pertama kita mulai dulu dari kondisi daylight. Kali ini kita akan nilai gimana warnanya. Di foto ini Redmi 10 dipotret dengan mode biasa, sementara Infinix Hot 11s NFC secara default itu dalam mode AI dan nggak ada mode non AI alias nggak ada mode normal. Jadi buat hasilnya ya kayak gini. Di sini kelihatan warna dari Infinix itu agak oversaturated dan overexposure juga. Sementara Redmi 10 lebih enak buat dilihat karena dynamic range-nya itu lebih luas. Sementara kalau kita aktifin mode AI di keduanya, hasilnya jadi agak mirip. Dengan AI sama-sama menyala, saya justru lebih suka hasil dari Infinix karena exposure-nya itu lebih bisa terkendali dibandingkan dengan Redmi. Di foto berikutnya kita lihat gimana detail dari kedua kameranya ini. Pada foto ini terlihat ada perbedaan warna ya, seperti sebelumnya. Warnanya ini karena secara default Infinix hadir dalam mode AI yang tadi ya. Buat detailnya pas kita zoom pada bagian daunnya ini hasilnya kelihatan lebih detail di Infinix ternyata. Pas mode AI diaktifkan hasil dari Redmi 10 ini jadi tinggi banget exposure-nya. Saya nggak nyaranin sering pakai mode AI ini karena di Redmi 10 itu hasilnya sering banget overexposed dan oversaturated. Sementara hasil dari Infinix di sini sedikit lebih enak dipandang dan pas kita zoom detail di Infinix ini masih bisa terjaga dengan baik dan lebih baik dari Redmi tentunya. Untuk dynamic range-nya secara auto menurut saya Redmi 10 lebih akurat buat foto ini. Pas saya foto ini kondisinya tuh lumayan mendung ya, sementara di Infinix tuh terlihat lebih cerah dan menurut saya kurang menggambarkan situasi aslinya. Akan tetapi pas saya aktifin mode HDR hasilnya nggak nyangka ini beneran ya, Infinix kayak hasilnya sebagus ini. Menurut saya HDR dari Infinix ini smart banget buat harganya. Langitnya jadi makin dramatis, sementara sisi lain juga nggak dilupakan. Menurut saya di sini Infinix ya lebih oke tentunya.
Beralih ke lensa ultrawide. Sayang banget ya, di bagian ini Infinix itu nggak ada, alias ya nggak bisa dibandingin. Menurut saya di sini ya Redmi 10 punya poin yang lebih karena lebih ada lensa ultrawide. Buat mode potretnya secara bokeh keduanya sama-sama rapi dan cukup bagus. Cuman kalau kalian jeli, kita lihat di detailnya ya. Di sini Redmi 10 itu sedikit ada miss pada bagian bawah lengan saya ini. Selain itu, kalau kita zoom pada bagian wajah juga terlihat ada beda karakter dari keduanya. Redmi 10 itu lebih smooth karakternya, sementara Infinix itu lebih sharp dan cenderung over sharpen. Buat foto ini saya sih lebih suka karakter dari Infinix. Di foto potret kedua terlihat di sini soal skin tone, Redmi 10 ini agak kepayahan kalau dihadapkan dengan kondisi backlight. Meski pada backgroundnya itu bagus, namun kalau objek utamanya jadi gelap ya buat apa? Hasilnya sih bakal kurang memuaskan kalau menurut saya. Di sini saya lebih suka hasil dari Infinix meski pada langitnya nggak terlalu kontras banget, tapi penting pada objeknya ini skin tone-nya itu masih terjaga dengan baik. Untuk mode makro kembali harus disayangkan Infinix ini nggak punya mode makro. Asli sih, ini Infinix sebenarnya udah bagus banget buat kamera utamanya. Tapi agak disayangkan, malah lebih kayak jualan gimmick lensa AI daripada ada lensa makro atau ultrawide. Ayolah Infinix, tobatlah, jangan menggunakan lensa AI lagi gitu. Masuk ke kamera depan dengan megapiksel yang sama, yakni 8 megapiksel, ternyata hasil dari keduanya cukup berbeda. Redmi lebih fokus pada dynamic range, detail, dan warna yang agak saturated. Sementara Infinix lebih fokus pada skin tone dan minim sharpening. Soal ini mungkin lebih ke selera ya, suka yang sharp dan natural atau suka yang skin tone-nya bagus. Buat mode HDR-nya surprisingly hasilnya tuh beda banget. Redmi fokus pada background aja di foto ini, namun melupakan objek orang sehingga jadi agak gelap. Sementara Infinix di sini jauh lebih bagus. Nggak cuman langitnya yang kelihatan bagus, tapi objek orangnya juga di sini jadi makin terang, which is good banget buat selfie ya. Selanjutnya kita masuk ke mode yang agak remang-remang atau cenderung gelap, yakni low light. Di foto pertama ini kayak biasa kita tes di mode auto aja, dan hasilnya itu cukup impresif di Infinix. Kelihatan di sini di daerah bambu-bambu ini detail dari Infinix itu bagus banget. Sementara Redmi entah kenapa hasilnya agak blur ya. Soal detail di area yang agak jauh juga better di Infinix. Tengoklah di area Transmart ini. Kelihatan di Infinix itu lebih jelas daripada Redmi. Ini gokil banget sih buat HP sejutaan. Pas kita coba naik mode, hasil dari Infinix jadi makin cakep. Asli saya itu sampai nggak bisa mikir, kayak kaget gitu loh. Hasilnya tuh bener-bener bagus, dan buat ukuran HP di bawah 2 juta ini tuh udah bagus banget, kayak melebihi dari harganya. Good job sih buat Infinix. Untuk lensa ultrawide-nya ya seperti yang sebelumnya kita omongin, kalau di Infinix tuh nggak ada alias goib. Tapi buat yang pengen tahu hasil dari lensa ultrawide dari Redmi 10 adalah seperti ini. Nggak sebagus lensa utama ya, tapi better banget daripada nggak ada sih. Lanjut ke mode potret malam hari, di sini saya mohon maaf buat kedua HP ini karena kondisinya ini terlalu low lag, alias terlalu challenging buat HP sejutaan. But it's okay karena udah terlanjur ya, sorry banget ini. Di foto ini nampak keduanya sama-sama agak gelap. Hasil dari Redmi 10 itu emang lebih terang ya dikit, tapi Redmi itu produksi noise yang cukup banyak. Sementara Infinix di sini lebih gelap, tapi jauh lebih minim soal noise dan bokehnya itu lebih oke kan menurut saya ya. Di foto kedua kondisinya juga mirip, dimana Infinix itu lebih gelap tapi minim noise, sementara Redmi lebih terang tapi kaya noise. Nah, kalian pilih yang mana? Kalau saya sih lebih suka dari Infinix sih.
Untuk selfie-nya hasilnya kurang lebih mirip seperti potret, dimana Redmi itu banyak noise, sementara Infinix lebih smooth tapi minim noise. Jadi ini adalah sampel video untuk kamera depan dari Infinix Hot 11s dan juga Redmi 10. Ini sama-sama kita rekam di resolusi 1080p 30 fps kayaknya ya. Kedua HP ini sama-sama dibanderol 2 jutaan. Jadi mungkin kita akan mengharap hasil yang mirip ya. Iya harganya. Tapi ya silahkan kalian nilai sendiri. Buat skin tone lebih oke yang mana? Ini kita coba buat jalan. Untuk video low light-nya itu kira-kira kayak gini ya, buat Infinix Hot 11s dan juga Redmi 10. Ini keduanya direkam dengan 1080p dan kondisinya itu gelap banget. Ini low light banget, kelihatan ya noise-nya itu banyak banget. Malum ya, HP 1 jutaan mepet 2 juta itu ya kayak gini hasilnya. Cuman mungkin akan terlihat mana yang lebih oke, dan kita akan tes buat stabilisasinya ya. Oke, masuk ke kesimpulan. Pertama saya akan coba simpulkan videonya dulu ya. Untuk video sama-sama ada plus dan minus. Infinix videonya lebih bagus, utamanya buat kamera depan dan mikrofonnya. Selain itu pada kondisi low light, Infinix juga lebih detail dan warnanya itu akurat, nggak pudar. Sementara Redmi 10 itu sebaliknya. Pas low light itu nggak tahu kenapa warnanya itu jadi agak pudar. Tapi soal skin tone, kamera depan Redmi 10 ini udah akurat dan bagus. Selain itu soal frame rate juga lebih stabil di Xiaomi. Di Infinix itu kayak frame rate-nya itu turun pas kondisinya itu low lag. Buat fotonya menurut saya agak dilematis di sini ya, dan bikin agak bingung. Di satu sisi Redmi 10 itu menang di versatility karena ada lensa ultrawide dan lensa makro. Namun buat kualitas foto Infinix itu bagus banget, utamanya buat foto potret, HDR, selfie dan juga night mode. Kalau disuruh milih, kalau kebutuhan saya, ini beneran kebutuhan saya ya, kebutuhan kalian mungkin bisa beda. Saya tuh lebih cocok ke Infinix karena saya itu lebih sering foto daripada video. Jadi mending foto aja yang oke meski nggak ada lensa ultrawide. Tapi kalau kalian beda sih juga nggak apa-apa. Oh ya, saya juga penasaran nih, kalau kalian lebih milih yang mana? Apakah sama kayak saya atau mungkin beda? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya, dan juga jangan lupa alasannya apa. Oke, sekian dulu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.